semuanya, perkenalkan nama saya Coki Ferry Saragi. Saya berasal dari Prodi Teknik Telekomunikasi dan berasal dari TBB 35. NIM saya itu 12040400115. Dan pada saat ini saya akan mempraktikkan mengenai pengukuran dan kesalahan. Pengukuran dan kesalahan sering terjadi pada bidang ilmu maupun bidang teknologi. Kesalahan tidak luput dari pengukuran. Maka dari itu, pengukuran itu selalu ada kesalahannya. Adapun sebab dari kesalahan dan ketidakpastian, yang pertama itu nilai skalarnya kecil. Yang kedua, keterbatasan alat ukur. Yang ketiga, mata manusia yang suka melihat ukuran kurang dari 1 mm. Yang keempat, ketidakpastian bersistem. Ketidakpastian bersistem ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kesalahan kalibrasi. Yang kedua, kesalahan titik nol. Yang keempat, paraks dan lain-lain. Yang kelima, ketidakpastian acak. Yang keenam, keterbatasan keterampilan. Jadi pengukuran itu ada memiliki 2 cara. Yang pertama dengan cara tunggal, yaitu hanya dengan 1 kali. Yang kedua dengan pengukuran ganda atau berulang. Pengukuran berulang kali yang hasilnya diperoleh sebanyak-banyaknya dan besarannya kita ukur. Banyak pengukuran, maka kita akan semakin yakin berapa ukuran yang kita ukur. Dengan rumusnya itu delta X dapat dilihat di modul. Yang selanjutnya, tujuan dari kita lakukannya praktikum ini yang pertama mengetahui cara penggunaan alat ukur. Yang kedua, menentukan kesalahan pengukuran. Yang ketiga, menggunakan kuadrat terkecil dalam pengolahan data. Baiklah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama HP sebagai stopwatch yang kita akan gunakan nanti. Yang kedua itu tisu sebagai alat pengiring jika ada nanti barang-barang yang basah. Yang ketiga itu spidol sebagai alat penanda titik yang akan kita ukur pada botol minuman. Yang keempat itu lakban hitam. Yang kelima korek api kayu. Yang keenam itu botol minuman. Yang ketujuh penggaris. Yang kedelapan paku untuk melubangi botol minuman nanti. Dan yang kesembilan ember dan air yang secukupnya. Baiklah, pada saat ini kita akan melakukan praktikum yang pertama, yaitu mengukur korek api kayu. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur volumenya dengan mencari panjangnya dulu. Yang kita cari nanti panjang, lebar, dan tinggi. Yang pertama kita melakukan pengukuran panjang dulu. Hal ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Percobaan pertama kita mengukur panjang yang pertama. Dan saya akan menuliskan hasil pengukuran yang pertama. Percobaan yang kedua, hasilnya saya tuliskan percobaan kedua. Dan percobaan yang ketiga, saya tuliskan kembali juga. Dan setelah kita mencari panjang daripada si korek, kita kembali mencari lebarnya. Kita lakukan juga sebanyak 3 kali. Percobaan kedua, dan percobaan yang ketiga. Dan setelah itu kita akan mencari tinggi daripada si korek, dan hal ini pun kita lakukan sebanyak 3 kali.
yang kedua. Dan percobaan yang ketiga. Baiklah, pada sini kita akan melakukan praktik yang kedua. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengukur botol minuman berjarak 10 cm dari bawah botol. Setelah itu, kita akan memberikan tanda menggunakan spidol. Jika sudah, kembali kita mengukur botol ini dari bawah botol, tetapi ukurannya berjarak 5 cm, dan kita memberi tanda juga menggunakan spidol. Setelah itu, kita memberi lubang pada ukuran yang 5 cm tadi. Setelah itu, kita menutup lubang yang telah kita buat tadi agar airnya tidak langsung keluar menggunakan lakban hitam. Setelah itu, kita akan memasukkan air ke dalam botol sebanyak jarak yang 10 cm yang kita buat tadi. Oke, jika sudah pas di titik yang 10 cm tadi, maka kita akan melakukan pengukuran yaitu dengan membuka lakban bersamaan dengan menekan tombol stopwatch. Dan kita akan menunggu sampai airnya benar-benar habis. Sampai benar-benar tidak menetes lagi. Jika sudah tidak menetes lagi, maka kita hentikan stopwatch-nya dan saya akan menuliskan data yang kita dapat. Percobaan ini kita lakukan sebanyak 3 kali dengan mengulangnya. Pada sini kita akan melakukan praktikum percobaan yang kedua. Hal yang sama kita lakukan. Yang pertama, kita menutup lubang pada botol yang kita buat tadi. Setelah itu, kita isi botol sebanyak 10 cm tadi.
sudah, maka kita melakukan hal yang sama, membuka lakban bersamaan dengan menekan stopwatch. Setelah itu kita tinggal menunggunya sampai airnya benar-benar tidak menetes lagi. Jika airnya sudah tidak jalan lagi, maka kita hentikan stopwatchnya. Setelah itu saya akan menuliskan data yang saya dapat. Setelah itu maka kita lakukan percobaan yang terakhir. Pertama, kita tutup juga lubang botol yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita isi botolnya dengan air. Jika sudah pas, maka kita ukur kembali. Kita buka lakbannya bersama dengan menekan tombol stopwatch. Dan kita tinggal tunggu airnya sampai habis. Kita pastikan airnya tidak menetes lagi dan kita berhentikan stopwatchnya. Kemudian saya akan menuliskan data yang saya dapat. Oke, demikianlah praktikum yang saya lakukan. Semoga praktikum ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.